kebaikan menjadi sempurna. Semua cita-cita yang tercapai, semua kenyamanan yang dirasakan, semua kesembuhan yang didapatkan adalah murni karunia Allah Azza wa Jalla. Sehingga seorang manusia sepantasnya untuk sering-sering memohon kepada Allah untuk dibantu mensyukuri nikmat yang diberikan. Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan sebuah doa kepada Mu'ad bin Jabal, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Apa tema kita yang akan kita bahas, jemaah? Tadi imam salat maghrib membacakan untuk kita suratul qiyamah, surat kiamat. Kalau kita membuka Al-Quranul Karim dan membacanya dengan seksama, maka ternyata kiamat ini memiliki banyak nama. Di antara namanya adalah Al-Qiyamah, kemudian Al-Qari'ah, Al-Waqi'ah, namanya Al-Haqqah, At-Tammatul Kubra, As-Sakhah. Kenapa? Karena beriman dengan hari akhir salah satu rukun iman yang terpenting setelah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka seringkali kita melihat Allah mengumpulkan, menggandengkan antara beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Allah mengatakan, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di banyak hadisnya beliau juga mengingatkan tentang beriman kepada Allah dan hari akhir. Beliau mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Kenapa jemaah? Selama 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, kebanyakan ayat-ayat yang turun berkaitan dengan hari akhir, berkaitan dengan kiamat. Juz Amma itu terdiri dari berapa surat? Siapa yang tahu? Nak kasih hadiah. Jamaah, Juz Amma berapa surat? Nah, mana yang mau jawab? Iya. Berapa? 27? 37, Masya Allah. Kasih hadiahnya. Ada 3 ayat yang turun di kota Madinah, sisanya semua turun di kota Makkah Al-Mukarram. Apa 3 surat yang turun di kota Madinah?
Jamaah, 3 surat yang turun di kota Madinah. Dari 37 surat itu ada 3 surat yang turun di kota Madinah, sisanya di Mekah semua. Apa 3 surat tersebut? Masya Allah. Bukan nggak tahu jawabannya Ustaz, tapi tawadhu, tidak ingin riak ketahuan kalau bisa jawab. Masya Allah. Baik, ana izin minum dulu waktu ya. Nah, faddalu jamaah. Al-Bayyinah, Az-Zalzalah, An-Nasr. Masya Allah, ibu-ibu yang jawab ternyata. Masya Allah. Kasih hadiahnya buat ibu-ibu. Nggak tahu gimana cara ngasihnya, antum kasih nanti. Setelah 13 tahun berdakwah di kota Mekah, menanamkan tentang beriman kepada Allah dan hari akhir. Coba kita lihat Al-Qari'atu mal-Qari'ah turun di kota Mekah. Surat At-Takwir, surat Al-Insyiqaq, surat Al-Infitar yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an yanzura ila al-qiyamati ka'annahu ra'yul 'ain." Barang siapa yang ingin melihat kepada hari kiamat seakan-akan melihat dengan kepala atau mata kepalanya sendiri, falyaqra, hendaklah dia membaca atau dia melihat 3 surat ini. Yang pertama surat At-Takwir, idza syamsu kuwirat. Yang kedua surah Al-Infitar, idza samaa'un fatarat. Yang ketiga surah Al-Insyiqaq, idza samaa'un syaqqat. Dan kalau kita lihat nama-nama kiamat ini, kalau diterjemahannya ya cuma terjemahannya kiamat. Al-Waqi'ah terjemahannya apa? Kiamat. Al-Qari'ah kiamat. Ini menandakan memang bahasa selain bahasa Arab itu tidak bisa mewakili semua makna Al-Quran Karim. Kalau antum tahu bahasa Arab, orang Arab kalau dengar Atta fa idza ja'atit tammatul kubra, ada sesuatu yang bergetar di hati. Karena memang bukan kiamat yang disebut di sana, at-tammatul kubra. Tapi memang sayangnya kita umat Islam meninggalkan bahasa Arab. Kita tuh nggak bangga dengan bahasa Arab. Padahal Al-Qur'annya bahasa Arab. Padahal antum sholat bacaannya semua pakai bahasa Arab. Tapi ala kulli hal, ana tidak akan berpanjang lebar, ana akan mulai membaca surat kiamat yang dibaca oleh imam tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berdakwah itu jamaah ngomongnya sedikit. Beliau lebih sering membacakan ayat-ayat Al-Qur'an Karim. Dan orang-orang kafir yang begitu memusuhi Islam ketika mendengarkan ayat-ayat Quran ini langsung tunduk jamaah. Bagaimana Tufail bin Amr ad-Dawsi yang dia diwanti-wanti oleh orang-orang musyrikin, jangan sampai engkau mendengar ucapan Muhammad alaihi salatu wasallam. Kenapa? Dia itu penyihir. Dia memisahkan antara ayah dengan anaknya, suami dengan istrinya. Dia meresahkan masyarakat Mekah, memecah belah umat. Hati-hati kamu kalau dengar dari dia, kamu nanti tersihir. Akhirnya Tufail bin Amr ad-Dawsi ini sampai pasang kapas ya, di kupingnya. Artinya
provokasi dan propaganda orang-orang musyrikin sukses. Dia takut dengan apa yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dia pasang kapas. Sampai suatu saat kata Tufail, aku lagi di depan Ka'bah dan Nabi ada di sebelah sana. Dalam kondisi aku sudah pasang kapas di telingaku, aballah illa ayyusmi'ani ayati. Subhanallah. Allah tetap memperdengarkan kepada dia ayat-ayat Allah. Akhirnya selesai itu dia berangkat jumpai Nabi alaihi salatu wasallam, minta a'rid alayya amrak, coba engkau paparkan apa sih yang engkau dakwahkan ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat Allah dan Tufail bin Amr ad-Dawsi beriman. Orang yang beriman, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum iman. Kalau kepingin tahu kita beriman enggak sih jemaah? Iya beriman lah Ustaz. Tapi level keimanan itu bertingkat-tingkat. Yang disebut ulaika humul mu'minuna haqqan. Orang beriman yang sebenarnya itu kalau idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau dikatakan ittaqillah, takutlah sama Allah, Allah mengharamkan ini, tinggalkan perbuatan ini, dia takut jemaah. Allah melihatmu, Allah mengawasimu, dia langsung tinggalkan pekerjaan itu. Itu orang yang beriman. Seperti seorang pegawai lah, kalau dikatakan mas, bos lagi ngelihat kamu sekarang, oh siap, langsung dia ngetik. Yang awalnya nonton game ngetik dia karena bos yang lihat katanya. Bagaimana dengan Allah yang selalu mengawasin kita? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, iman mereka bertambah. Kita tiap sholat membaca ayat-ayat Allah. Setiap sholat maghrib, isya dan subuh berjamaah dibacakan dan kita mendengarnya. Tapi apakah keimanan kita bertambah jamaah? Atau biasa-biasa saja? Malahan kalau imamnya bacanya panjang, yang ada aduh siapa imamnya ini, kata dia langsung bertanya, karena biasanya imamnya baca qul ya ayyuhal kafirun sama qul huwallahu ahad. Ini kena membaca al-qiyamah, masya Allah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Qiyamah diturunkan di Mekah. Dan disebutkan bahwasanya turunnya surat Al-Qiyamah setelah turunnya surat Al-Qari'ah, yang maksudnya juga tentang kiamat. Allah bersumpah. Sejatinya Allah nggak perlu bersumpah. Tapi ada manusia-manusia yang bandel, yang berpaling dan tidak mau menggubris. Maka Allah menegaskan tentang kiamat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mengatakan la uqsimu biyaumil qiyamah. Kata Allah, aku benar-benar bersumpah dengan hari kiamat, yakni hari kiamat akan terjadi. Wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku benar-benar bersumpah dengan jiwa yang suka mencela, yang suka menegur dirinya. Kita ini punya jiwa jamaah yang memiliki beberapa sifat. Tahu dengan jiwa kita? Kita nggak tahu. Yang jelas di tubuh kita ada sesuatu yang menggerakkan kita. Bagaimana kita bisa berpikir? Bagaimana kita bisa berangan-angan? Subhanallah. Bagaimana ada kasih sayang, ada cinta, ada kebencian? Subhanallah. Itu sifat jiwa. Allah Azza wa Jalla mengatakan di surah Yusuf tentang jiwa ini, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu, jiwa manusia itu benar-benar memerintahkan kepada keburukan, bukan kepada kebaikan. Orang itu kalau diajak ke masjid berat jemaah.
Tapi kalau diajak yang enak-enak, Masya Allah, jiwanya itu tidak berontak. Orang kalau nonton bola, Masya Allah, berjam-jam ngantri untuk masuk stadion. Setelah di stadion nonton bola itu berapa menit? 45 kali 2 plus istirahat 120. Saya 2 jam. Coba pengajian 2 jam. Coba kita sekarang kajian 2 jam. Kira-kira antum berontak nggak jiwa jemaah? Aduh Ustaz, baru pulang kerja Ustaz, ini itu macam-macam. Tapi kalau untuk kesenangannya, dia tidak berontak. Bahkan dia mendatangi kesenangannya. Namun di sini surat kiamat Allah mengatakan tentang jiwa yang suka mencela dirinya. Lawwama mengatakan, kenapa kamu melakukan itu? Seharusnya kamu tidak berbuat dosa, seharusnya kamu sholat malam, seharusnya kamu datang ke masjid, seharusnya kamu tidak mencuri. Ada jiwa yang seperti itu. Ini jiwa yang mulai naik levelnya, mulai ada keimanan di diri dia. Dia tahu yang dikerjakan dosa. Ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang dosa. Apa itu dosa? Kata beliau, al-ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alaihi nas. Dosa itu sesuatu yang mengganjal di jiwamu dan engkau tidak ingin orang lain tahu. Itu dosa. Pakai ini. Enggak bunyi. Bismillah. Masya Allah jamaah. Memang anak kalau keluar pulau itu pakai mic 2, 3 kalau jamaah. Masya Allah. Ini mic-nya diangkat nggak mau jamaah. Masya Allah. Harus dipaksa. Masya Allah. Alhamdulillah. Sampai mana kita jamaah? Mana? Mic 2, alhamdulillah jemaah. Ini salah satu kebaikan para panitia jemaah. Dia nggak kasih ustadznya satu mic 2 ustaz. Ini air juga dikasih 2, masya Allah. Taib, jiwa orang yang sudah mulai naik itu biasanya seperti itu. Mulai dia suka mencela dia, kenapa aku berbuat ini, kenapa aku berbuat ini. Kemudian nanti jiwa naik kepada level tertinggi. Yang kata Allah di surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tuh jiwa yang damai, yang tumakninah, yang kedamaiannya berada dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbuat dosa nggak nyaman buat dia. Ini tingkat jiwa yang berhak masuk surga. Tapi kebanyakan kita itu di level yang kedua. Setelah berbuat dosa tobat, berbuat dosa tobat, berbuat dosa tobat lagi terus. Alhamdulillah masih bertaubat. Dan kita harus tahu, Allah yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa buat orang yang bertobat. Jangan pernah putus asa, tapi jangan juga meremehkan dosa. Kemudian di sini Allah mengatakan, ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan tulang belulang dia? Orang kafir itu nggak percaya dengan kiamat. Buat dia diciptakan manusia kembali itu sesuatu yang mustahil. Mana mungkin tulang belulang yang sudah hancur. Bahkan pernah ada orang yang datang kepada Nabi SAW, dia bawa tulang dari kuburan jemaah. Kemudian dia hancurkan, dia lemparkan kepada Nabi SAW sambil mengatakan, amma yuhyil idhama wa hiya ramim.
Siapa yang akan menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur kayak gini? Tuh orang masalahnya nggak percaya dengan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Allah sering kasih contoh sama kita. Salah satu contohnya adalah kemarau panjang. Antum lihat semuanya mati. Sungai-sungai kering, rumput-rumput coklat, pepohonan mati. Allah turunkan hujan, semua jadi hijau. Apa nggak bisa Allah nyiptakan? Engkau percaya nggak bahwasanya asal penciptaanmu dari Adam alaihissalam? Adam tuh dari apa? Wallahi jamaah, Allah katakan ayah sabul insan, apakah manusia mengira kita tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulang dia? Lalu Allah katakan bala qadirina ala an nusawwiya banana. Kita tuh mampu untuk menyamakan jari-jarinya jamaah. Allahu Akbar jamaah. Orang dulu tuh nggak tahu kalau fingerprint ini beda-beda, sidik jari orang tuh beda-beda. Allah sebutkan di sini, Allah bisa menyamakan kembali jari-jarinya, nggak akan tertukar. Bisakah ditukar sidik jari antum? Nggak bisa. Dan Allah akan samakan itu pada hari kiamat. Bal yuridul insanu liyafjura amama. Tapi manusia ini kepinginnya berbuat dosa terus jemaah. Itu keinginan dia. Lupa dengan kewajiban dia, bahwa dia diciptakan bukan sia-sia. Allah mengatakan yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Dia bertanya kapan kiamat itu? Kalau engkau mengatakan kiamat akan terjadi, kapan kiamat itu? Menantang. Makanya kebanyakan pertanyaan tentang kapan kiamat itu pertanyaan yang nggak baik. Pertanyaan yang berbungkus kurang yakin dengan kiamat. Bahkan di sebagian penanya ada unsur mendustakan kiamat. Katamu dekat, mana nggak terjadi kiamat itu? Kapan kiamat itu terjadi? Wallahi mereka menanyakan itu jamaah. Maka Allah katakan fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar. Kata Allah, apabila mata terbelalak ketakutan, kemudian bulan hilang cahayanya, dan matahari dan bulan dikumpulkan. Jadi nanti akan ada peristiwa-peristiwa yang sangat tidak masuk akal buat manusia, tapi buat Allah Azza wa Jal, apa yang tidak masuk akal? Kita nih berada di Merauke nih. Di sini ada sarang semut apa sarang rayap? Sarang rayap. Kapan rayap itu sekolah? Kapan coba? Anak kasih hadiah. Siapa yang ngasih tahu rayap cara bangun? Siapa coba? Oleh orang itu seharusnya berpikir, melihat kejadian-kejadian alam. Kalau semua uang yang ada di Merauke ini dikumpulkan, kalau semua emas yang ada di Tembagapura dikumpulkan jadi satu untuk menciptakan satu rayap, bisa jemaah? Gak bakalan bisa. Dan Allah nyiptakan rayap itu jutaan jemaah. Kau nggak percaya dengan kemampuan Allah Azza wa Jalla? Kau bakal terbelalak nanti ketika lihat bulan
hilang cahayanya, matahari dan bulan dikumpulkan, bintang-bintang berjatuhan, gunung dicabut dari akarnya. Allahu Akbar jemaah. Ketika itu terjadi kiamat, manusia akan ketakutan. Apa yang akan terjadi dengan manusia? Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Ketika itu manusia akan berteriak, mengatakan di mana tempat berlari? Mau lari kemana antum coba? Kadangkala orang-orang ya, tanda kiamat itu banyaknya gedung-gedung tinggi di Jazirah Arab. Oh subhanallah, ternyata gedung tertinggi sekarang ini adanya di Arab. Yang katanya orang-orang kafir negeri Islam itu terbelakang, padahal di sana ada gedung tertinggi. Tapi gedung tertinggi itu tanda-tanda akan kiamat. Oh kalau gitu Ustaz, kita bikin gedung yang pendek Ustaz, supaya kiamat gak terjadi. Bukan kayak gitu jemaah. Artinya ini sesuatu tanda yang normal. Jadi tanda-tanda kiamat itu ada yang tercela, ada yang wajar, gak apa-apa. Itu hanya tanda yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan ada tanda yang haram. Maka dikatakan apakah membangun gedung tinggi itu tercela? Sebagian ulama katakan enggak, tergantung kebutuhan dan tergantung tujuan. Karena ada jemaah umrah dan haji yang mencela ketika datang ke Masjidil Haram. Kenapa ada gedung-gedung tinggi di sini? Ini ngundang kiamat. Loh, ngundang kiamat? Gak perlu diundang kiamat itu. Betul jemaah. Dan gedung-gedung tinggi dibikin di daerah Masjidil Haram itu untuk memberikan kemudahan kepada jemaah haji. Karena kalau enggak, kalau di Mekah itu semua gedungnya cuma 2 lantai jemaah haji itu mungkin di padang pasir tidurnya. Karena udah full semuanya. 5 juta orang kumpul di sana jemaah. Mau ditaruh di mana jemaah? Maka tanda-tanda kiamat sudah terjadi, kita melihat gedung-gedung tinggi itu ada. Dulu orang-orang kafir tidak melihat gedung-gedung yang tinggi. Mereka melihat gunung yang tinggi. Maka mereka bertanya, karena mereka tahu salah satu makhluk yang terkuat adalah gunung. Maka mereka bertanya, wa yas'alunaka 'anil jibal. Engkau katakan semua akan hancur, gimana dengan gunung-gunung nantinya? Faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta. Oh, engkau bertanya tentang gunung, katakan kepada mereka, Allah Rabbku akan menghancurkannya sehancur-hancurnya menjadi debu yang berterbangan. Kemudian bumi itu akan jadi rata jemaah. Kalau sekarang kita ngelihat ada jalan yang agak menanjak, ada yang turun, ada lembah, ada yang menggunung, semua nanti akan rata sama tanah. Ketika kiamat itu terjadi, lalu Allah katakan kalla la wazar. Pada hari itu nggak ada tempat berlindung. Mau kemana engkau berlindung? Sebagian orang sekarang berpikir mau bikin perumahan di Mars. Di Mars mau bikin perumahan di sana, ya takut nanti kalau kiamat terjadi paling enggak ada tempat bersembunyi lah. Allahu Akbar. Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kau berada, kematian akan datang kepadamu. Walau kuntum fi buruj. Buruj ini di antara maknanya adalah bintang-bintang. Allah mengatakan was-sama'i dzatil buruj. Kita lihat bintang-bintang. Walaupun kalian berada di bintang-bintang, malaikat akan datang nyambut nyawamu. Antum lihat orang kaya, orang terkaya di Indonesia nomor 10 mati. Yang nomor di bawahnya mati. Antum juga bakal mati.
Nggak lihat kaya, nggak lihat miskin. Nggak ada tempat berlindung. Ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Kepada Rabbmu lah pada hari itu tempat kembali. Maka jamaah, kita ini tiap mau tidur, tiap bangun tidur diingatkan dengan hari kiamat. Di antara doa yang dianjurkan sebelum tidur itu apa? Rabbi Allahumma qini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Nabi biasa baca doa itu 3 kali. Ya Allah, selamatkan aku dari azab-Mu pada hari Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Bangun tidur, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kepadanya kita akan kembali. Kalau ada orang mati atau kena musibah, apa yang kita baca? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu senantiasa mengingatkan jamaah. Pada hari itu ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya, kiamat terjadi dengan tiupan sangkakala oleh Israfil. Tiupan sangkakala itu 2 kali. Ada yang berpendapat 3 kali di antara para ulama. Yang mengatakan 2 kali, tiupan yang pertama adalah tiupan kehancuran. Tiupan yang kedua adalah tiupan kembalinya ruh kepada jasad manusia. Ada masa vakum antara tiupan pertama yang kedua. Sehingga nanti orang-orang ketika dibangkitkan mereka akan berkata, qalu man ba'atsana mim marqadina. Siapa yang membangkitkan kami dari tidur kami? Karena ada sebagian orang yang tidak percaya dengan azab kubur, karena buat mereka itu disebutkan mereka tidur di kuburan itu, jadi nggak ada azab. Ya, mereka tidur di antara tiupan pertama dan tiupan yang kedua, karena semua malaikat juga mati pada waktu itu. Jadi siksa-siksa yang ada pada waktu itu nggak ada. Ada masa vakum berapa lama? 40. Dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bainan nafkhatain 40. Di antara 2 tiupan itu 40. 40 apa? Ditanya Abu Hurairah, 40 yauman abaid. 40 hari? Enggak, aku enggak berani menetapkan itu. 40 bulan? Aku enggak berani mengatakan 40 bulan. 40 tahun? Kata Abu Hurairah, aku enggak berani. Kemudian setelah itu Allah mengirimkan hujan di muka bumi ini jemaah. Ustaz, kan ada yang mati dimakan buaya, nggak dikubur Ustaz. Baik, kalau dimakan buaya, kira-kira tulang belulangnya itu berangkat kemana jemaah? Di bumi, tetap nggak kemana-mana. Jadi nggak ada yang kemudian buayanya itu keluar gitu ya dari bumi berangkat kemana, nggak ada. Semuanya di bumi. Dan semua tubuh manusia itu akan terurai kecuali ajbud dzanab. Ada yang tidak terurai jemaah. Yaitu ujung pangkal tulang ekor. Walaupun dibakar tetap akan ada itu jemaah. Dari sanalah Allah kirimkan hujan. Selama 40 tadi jemaah. Air hujan itu seperti air mani. Kemudian setelah itu 40 lalu Israfil dibangkitkan. Dan Israfil memegang sangkakala. Sangkakala itu bukan trompet. Karena nanti ini musim akhir tahun mulai orang rame. Kok ada yang mengharamkan trompet? Itu yang dipegang Israfil apa? Kata Nabi SAW, as-sur qarnun yunfakhu fi. Nabi mengatakan sur yang ditiup oleh Israfil itu adalah koran, tanduk yang besar sekali. Dikatakan dari tanduk itu keluar nanti ruh-ruh menuju ke tubuh manusia. Dan semuanya tidak ada yang salah masuk. Semuanya akan masuk ke tubuhnya, kemudian mereka bangkit dari kuburnya. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Pada hari itu akan dikasih tahu kepada manusia apa yang dia kerjakan
dan apa yang dia lalaikan. Nanti dikasih tahu. Sejatinya kita ini, kata Allah, balil insan ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Manusia itu tahu dengan perbuatannya dia sebenarnya. Walaupun dia berusaha untuk cari alasan ini dan itu, Allah akan tahu jemaah. Allah akan tanyakan kepada kita, engkau dapat harta dari mana? Dari yang halal apa dari yang haram? Kemudian dipakai buat apa? Itu pun akan ditanyakan. Kemudian akan ditanya tentang waktu yang Allah berikan kepada kita, khususnya masa muda. Kalau orang tua memakmurkan masjid, sepuh, sudah putih semua jenggotnya datang ke masjid, itu wajar. Nah, makanya nanti akan ada pertanyaan. Anak dikasih mic gak bunyi dari tadi jemaah. Astagfirullah. Zalim panitianya ini jemaah. Masa Ustaz suruh pegang mic gak ada bunyinya? Tes 1, 2. Ada yang dengar? Nggak ada yang dengar jemaah. Di mana? Di belakang. Astagfirullahaladzim. Kita ini zalim sama rumah Allah jemaah. Betul. Maka nasihat anak kepada para pengelola masjid, bukan cuma masjid ini, masjid mana aja, memperhatikan sound system ya. Karena itu yang menjadi bahan utama atau sarana utama untuk menyampaikan firman-firman Allah, nasihat-nasihat seperti itu. Jadi bukan kipas angin jemaah. Kipas angin tidak memberikan nasihat apa-apa, nggak ada. Mic ini yang menyampaikan. Tapi manusia itu sering mencari alasan, oh minta maaf, bukan ini, bukan itu. Nanti engkau tahu kalau yang engkau lakukan salah. Dan khususnya yang anak-anak muda. Tadi yang sampaikan, orang tua itu dekat masjid wajar. Tapi anak muda memakmurkan masjid itu istimewa. Sangat istimewa jemaah. Ketika teman-temannya sedang mancing, dia ada di masjid. Ketika teman-temannya sedang main bola, dia ikut kajian. Ketika teman-temannya sedang nobar, dia datang di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti kita akan ditanya tentang semua yang kita kerjakan. Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Az-Zalzalah, apa kata Allah? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan sebesar semut. Darrah itu semut. Untuk melihat kalau ada semut yang lewat, mungkin dia lewat ada di punggungmu, engkau nggak tahu. Berapa sering ada semut di punggung kita, kita nggak tahu. Tapi nanti pada hari kiamat akan datang tuh, kalau engkau melakukan kebaikan. Dan sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang melakukan dosa sebesar semut pula, engkau akan mendapatkan balasannya. Allah tidak akan mendolimin seorang pun jemaah. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang turunnya Al-Quran kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Nabi SAW ketika mendapatkan wahyu dari Allah, beliau itu berusaha untuk mengulangi yang dibacakan Jibril. Jadi ketika Jibril mengatakan umpamanya idza zulzilatil ardu, Nabi itu berusaha untuk mengulanginya. Idza zulzilatil ardu. Maka dikatakan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Engkau enggak perlu menggerakkan lisan. Engkau dengarkan aja. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kami yang akan mengumpulkan bacaan Quran itu di hatimu, dan kami akan membuatmu bisa membacanya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Kalau kami sudah membacakannya, silahkan engkau mengikuti bacaannya. Thumma inna alaina bayanah. Dan sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasan Al-Quranul Karim. Artinya kalau ada orang di masa ini
yang mengatakan kami hanya akan mengikuti Al-Quran, nggak mau sama sunnah. Kenapa? Hadis itu kan ada yang dhaif Ustaz, ada yang palsu. Gimana nanti kalau ana beramal dengan hadis yang palsu? Lebih baik ana tolak semuanya. Oh, ini aliran sesat semuanya. Kita tidak akan bisa memahami Al-Quranul Karim kecuali dengan sunnah. Dan sunnah pun termasuk wahyu yang Allah berikan. Gimana kita bisa sholat isya 4 rakaat nanti? Ayatnya yang mana jemaah? Coba anak kasih hadiah. Semuanya ini jemaah. Ayatnya yang mana sholat isya 4 rakaat? Kalau ada orang yang mengatakan kita hanya mau pakai Quran saja, kita nggak akan bisa sholat subuh 2 rakaat. Di mana ada duduk di antara 2 sujud? Nggak ada dalam Al-Quranul Karim. Tapi yang ada dalam Al-Quranul Karim, ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taati Allah dan taat Rasul. Ini hujan jemaah. Iya. Allahumma shayyiban nafi'an. Mudah-mudahan jadi hujan yang manfaat jemaah. Kemudian Allah cerita tentang kita nih. Udah dikasih tahu kiamat akan terjadi, tapi tetap terbuai dengan dunia. Maka Allah katakan kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Kalian itu sebenarnya sangat mencintai kehidupan dunia. Kemudian kehidupan yang ada di depan kita sekarang jemaah. Dan kalian mengabaikan kehidupan akhirat. Antum melihat manusia kalau suruh bangun rumah, suruh bangun jalan, suruh bangun jembatan, suruh bangun pabrik, suruh buka usaha, Masya Allah. Tapi suruh sholat malam, berat jemaah. Tukang bangunan di sini digaji berapa jemaah? Berapa? 160 tukang bangunan. Dari jam berapa ke jam berapa? Jam 8 sampai jam 5. Sholat malam 3 rakaat, nggak kuat jemaah. Masjid cuma 100 meter dari rumahnya, nggak nyampe kakinya. Ada apa dengan kakinya? Tuh kata Allah, kalla bal tuhibbunal ajilah. Kalian lebih mencintai kehidupan dunia. Kenapa kemaksiatan terus terjadi? Kenapa korupsi terus merajalela? Kenapa kezaliman terus kita lihat jemaah? Karena manusia cinta dengan kehidupan dunia. Wa tadharunal akhirah. Kalian meninggalkan akhirat. Maka kita ini perlu sering-sering mengingat akhirat jemaah. Mengingat akan terjadinya kiamat. Lalu kata Allah, adzan. Khalas. Adzan dulu. Baik. Udah masuk? Ya Allah, fadhil. Kita dengarkan adzan dulu jemaah. Wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Peristiwa terjadinya kiamat sejatinya sangat panjang dan menakutkan. Proses dibangkitkannya manusia dalam kondisi telanjang, tak beralas kaki, dan dalam kondisi belum disunat. Kemudian mereka keluar dari kuburnya seperti belalang yang bertaburan. Kemudian nanti mentari akan mendekat kepada mereka sejarak 1 mil. Lalu manusia tenggelam dalam keringat mereka. Kullun biqadri amalih. Kata Nabi SAW, semua bergantung dengan kadar amalnya. Kemudian setelah itu mereka diperbolehkan untuk meminum dari telaga Rasulullah SAW. Dari sana manusia akan dibiarkan dalam kondisi kebingungan. Tidak ada hisab dan tidak ada persidangan buat mereka. Mereka hanya berada dalam tahanan.
Maka kemudian datanglah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimulailah persidangan. Di situ ada penyidikan. Di situ ada pendatangan saksi-saksi atas apa yang dikerjakan manusia. Kemudian di sana ada pembagian kitab, buku, rapot amalan manusia. Setelah itu mereka akan berlanjut kepada penimbangan amalan. Allah mengatakan, fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah, yang disebutkan di surat Al-Qari'ah. Kemudian setelah penimbangan amalan selesai, kalau penyidikan dan pembagian kitab itu untuk mengetahui kuantitas amalan, jumlah amalan, maka timbangan untuk mengetahui kualitas amalan. Antum punya sholat dalam catatannya, dalam sehari 100 kali sholat sunnah. Tapi ketika ditambang timbangan, bisa jadi 100 itu nggak ada artinya apa-apa, karena ada riya di sana. Setelah itu manusia digiring menuju ke sirat, lalu mereka melewati sirat menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Baik. Bismillah. Afwan. Outs dari tema. Keluar tema. Kemana keluarnya? Istri ana alhamdulillah sudah ngaji, cuma kadang masih sering bentak-bentak ana. Walaupun sebenarnya ana tahu dia cinta mati sama ana. Tolonglah dinasihatin dia, Ustadz. Kebetulan dia ada di sini. Soalnya ana juga sayang sama dia. Jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan hari kiamat. Nanti di sana ada persidangan khusus untuk hak-hak manusia, yang mana Allah Azza wa Jalla menyerahkan itu kepada manusia. Jangan sampai yang menjadi penuntut kita pada hari kiamat itu adalah pasangan hidup kita. Allah mengatakan, wailul lil mutaffifin, celaka buat orang-orang yang curang. Alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Orang-orang yang selalu menuntut haknya tapi tidak melaksanakan kewajibannya, bahkan menuntut hak sampai lebih. Sebagian istri seperti itu, dia nuntut haknya sama suaminya tapi tidak melaksanakan kewajibannya. Tapi ada sebaliknya, suami sudah melaksanakan kewajibannya tapi istri tidak melaksanakan kewajibannya. Maka buat para wanita, ingat, sangat mudah bagi wanita masuk surga dari pintu mana saja. Tidak seperti kaum laki-laki. Perempuan yang sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat, patuh sama suaminya, suaminya nggak suka dibentak-bentak. Mana ada wanita atau laki-laki yang suka dibentak-bentak? Coba, nggak ada. Kemudian dia menjaga kehormatan dirinya, maka akan dikatakan kepada dia, silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang kau kehendaki. Dan para wanita banyak menghuni neraka dikarenakan kurang bersyukur sama suami, selalu melihat kepada kekurangan suaminya, lupa dengan kelebihan suaminya. Dan kebanyakan yang memasukkan ke neraka itu adalah lisan. Hati-hati.
Ada perempuan yang kata sahabat Nabi, taqumul lail. Perempuan ini salat malam. Tasumun nahar, puasa sunnah. Wa tatasaddaq, suka sedekah. Walakinnaha salitah. Tapi dia kalau ngomong pedes. Tu'dhi jiranaha, suka menyakitin tetangganya. Tetangga bukan suaminya, tetangganya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La khaira fiha hiya finnar. Enggak ada kebaikan di perempuan ini, dia di neraka tempatnya. Na'udzubillah minan nar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya seorang pria yang bekerja di Merauke, sedangkan saya lahir di Makassar. Saya meninggalkan satu-satunya orang tua saya di kampung, yaitu ibu saya. Saya sudah berumur 25 tahun dan saya belum menikah. Afwan Ustaz, saya mau nanya, manakah yang harus didahulukan? Merawat dan membahagiakan orang tua saya dulu atau menikah? Sedangkan penghasilan saya tidak seberapa. Syukur. Ahibati fillah, ini orang sudah meninggalkan orang tuanya, meninggalkan ibunya bekerja. Apa tujuan engkau bekerja? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila seorang lelaki bekerja, yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain, kalau dia bekerja berusaha untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang sudah sepuh, maka orang ini fi sabilillah. Sekarang engkau sudah bekerja, apakah engkau berikan kepada kedua orang tuamu? Atau engkau berpikir untuk yang lain? Maka yang pertama, niatnya antum ke Merauke ngapain? Niatkan untuk berbakti sama orang tua. Setelah antum berbakti sama orang tua, jangan takut rezeki antum berkurang. Mana qasad Nabi SAW bersumpah, karena ada orang yang kurang percaya. Beliau mengatakan, salasatun uqsimu alaihin, ada 3 hal yang aku bersumpah atas kebenarannya. Salah satunya, mana qasad sadaqatun min malin, sedekah itu tidak mengurangi harta. Apalagi kalau antum membahagiakan orang tua antum. Di antara pintu rizki itu bukan hanya bekerja keras. Orang berpikir, antum lihat ada orang tiap hari kerja keras sampai tua mati miskin. Kok bisa Ustaz ya? Karena dia berpikir pintu rizki itu cuma kerja. Banyak pintu rizki. Salah satunya berbakti kepada orang tua. Menyambung silaturahim itu termasuk pintu rizki. Antum dalam kondisi sekarang ya rizkinya masih nggak seberapa, gunakan untuk memperbanyak rizki dengan berbakti kepada orang tua. Nikah, insya Allah setelah berbakti sama orang tua, antum nikah. Jadilah seperti Uwais Al-Qarni, yang dia jamaah Uwais Al-Qarni ini bukan meninggalkan pernikahan demi berbakti kepada orang tua. Dia meninggalkan sebuah fadilah terbesar, yaitu fadilah menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW. Uwais ini gak bisa jadi sahabat karena dia harus nungguin ibunya di Yaman sana. Dia hidup di masa hidupnya Rasul SAW. Tapi kedudukan Uwais sampai Umar bin Khattab disuruh minta doanya Uwais Al-Qarni. Maka antum jangan takut ketika berbakti kepada orang tua. Benarkah umat Nabi Muhammad, ini siapa yang nulis pertanyaan ini? Nggak pakai sholawat buat Nabi SAW. Benarkah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Antum tahu orang yang paling pelit adalah orang yang disebutkan nama Nabi kemudian dia tidak bersolat kepada Nabi Alaihi Wasallam. Tidak sampai 150 tahun, coba dilihat hadisnya ada apa enggak. Antum jangan asal percaya dengan orang yang menyampaikan hadis, khususnya yang berkaitan dengan akhir zaman. Karena sekarang muncul dai-dai cocokologi, cocoklogi, pokoknya dicocok-cocokkan semuanya.
Hadisnya sahih, kadang-kala hadisnya sahih, tapi nggak cocok dengan apa yang dia cocokkan. Ada yang mengatakan Dajjal sekarang sudah lahir. Di mana lahir? Disembunyikan. Disembunyikan, nanti kita ketemu sama dia. Jamaah, persiapkan diri untuk menghadapi kiamat. Antum jangan menyibukkan diri dengan umur umat. Oh Ustaz, ini sudah tinggal sedikit umurnya Ustaz, berarti ya kita akan kiamat. Udah, kiamat mau besok mau lusa, antum harus siap-siap. Dan orang yang mati, qamat qiyamatuhu, kiamat dia telah terjadi. Maka antum jangan memikirkan yang jauh, antum pikirkan yang dekat sama antum. Makanya ketika ada seorang sahabat Nabi bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat wahai Rasulullah? Alaikas salatu wassalam ya Rasulullah. Nabi nggak jawab. Nabi balik bertanya sama orang ini, wa madza a'datta lis-sa'ah? Apa yang kamu persiapkan untuk kiamat? Bayangkan jamaah, tuh sahabat tanya sudah 1400 tahun yang lalu, dan sampai hari ini kiamat belum terjadi. Belum terjadi. Tapi Nabi sudah bertanya kepada sahabat ini, apa yang kamu persiapkan? Karena kiamat itu pasti terjadi. Maka kamu harus mempersiapkan untuk kiamat tersebut. Barakallahu fikum. Semoga Allah menjaga Ustadz dalam setiap dakwahnya. Amin. Ustadz sampaikan pada ustadz-ustadz kami di Jawa sana, tolong safari dakwah ke Merauke. Kami membutuhkan guru-guru agama yang menyeru kepada pembelajaran akidah. Jamaah, antum yang harus ngirim anak-anak ke Jawa. Betul jamaah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kata Allah Azza wa Jalla. Nah, apa ini kok ada ribut di sini? Sampai mana lagi kita jamaah? Astagfirullahaladzim. Iya, andai ada dari setiap kelompok itu, nggak semuanya berangkat berjihad di jalan Allah. Sebagian itu berangkat menuntut ilmu. Ilmu apa? Liyatafaqahu fid din, belajar ilmu agama. Orang tua itu kalau mikir anaknya belajar ilmu agama, nanti nak kamu makan dari mana? Selalu yang dibicarakan dunia. Ini perintah Allah. Kalau melaksanakan perintah Allah, apa kata Allah? Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih jalan keluar, Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi tolong para jamaah, hendaklah mengkader anak-anaknya untuk menjadi ustadz. Nggak semuanya, tapi kalau antum punya anak 3, ya 1 jadi ustadz, yang 2, nak kamu 2 kerja nanti bantu nih yang menuntut ilmu, karena dia akan berjuang untuk akhirat dan kalian berjuang untuk dunia kalian. Waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Kata Allah, agar mereka kalau pulang kampung bisa berdakwah. La'allahum yahdharun, agar mereka faham. Tapi insyaallah ana kasih tahu satu-satu di Jawa supaya datang ke Merauke. Merauke ini jauh jemaah. Barakallahu fikum. Saya pegawai bank syariah, punya fasilitas KPR yang saya ambil karena ketidaktahuan saya soal riba, dan awal tahun ini saya mengajukan resign untuk fasilitas KPR saya harus lanjutkan cicilannya hingga lunas atau boleh saya diamkan hingga disita. Hai batifillah, kalau utang itu wajib dilunasin. Wajib dilunasin. Kalau antum tidak mampu melunasi utang antum, maka jual barang tersebut untuk melunasi utangnya. Kalau enggak, ya mau enggak mau nanti akan disita. Berkaitan dengan ribanya, hendaklah kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, memohon ampun kepada Allah agar Allah
mengampuni dosa riba kita ini jamaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, ini pertanyaan terakhir jamaah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah masih ada ampunan orang yang telah berbuat maksiat zina di kemudian hari? Ahibati fillah, termasuk dosa yang terbesar adalah dosa zina. Dan zina ini bertingkat-tingkat. Yang terbesar dosa zina adalah berzina dengan mahramnya. Na'udzubillah min dzalik. Ana lihat ada yang menzinai anak tirinya, memperkosa anak tirinya umur 9 tahun. Na'udzubillah. Apa ini seperti ini jemaah? Na'udzubillah. Benar-benar satu hal yang mengkhawatirkan di negeri kita jemaah. Dan kalau kita lihat 63,2% atau 0,7% remaja Indonesia itu telah melakukan seks bebas. Ini data dari Kementerian Kesehatan. Mereka menyatakan hal itu. Maka tolong kita tahu, Allah itu melarang zina dengan mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Bukan dikatakan jangan berzina, jelas jangan berzina. Tapi karena tahu zina ini tidak akan terjadi kecuali dengan muqaddimah, dengan pendahuluan, maka Allah mengatakan jangan dekati zina. Coba antum lihat kenapa antum berzina. Ada penyebabnya. Apa penyebabnya? Pertama, mata yang tidak ditundukkan. Melihat perempuan lewat, matanya tidak ditundukkan. Apalagi sekarang fitnah handphone yang sangat menakutkan. Kemudian berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya, ngobrol berduaan berkholwat, ini juga menjadi bencana. Kemudian bercampurnya laki-laki dan wanita. Kalau antum lihat, banyak pegawai-pegawai yang berzina karena memang mereka ya makan berdua. Ya waktu istirahat mereka satu kantor, laki perempuan berbaur. Subhanallah jemaah. Banyak sekali terjadi perselingkuhan dan perzinaan karena ini. Kalau pertanyaannya apakah ada harapan diterima taubatnya orang yang berzina? Naam. Apa kata Allah Azza wa Jalla, ya ibn Adam, lau ataitani biqurabil ardi khati'atan. Wahai anak Adam, kalau engkau datang menjumpai aku dengan sepenuh bumi ini dosa, tidak ada satupun lokasi di muka bumi kecuali ada jejak dosa dia. Thumma ataitani la tusyrik bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan. Kemudian engkau datang menjumpai aku tanpa melakukan kesyirikan, maka aku akan menjumpaimu dengan hampir sepenuh bumi ini ampunan. Tapi hendaklah bertobat dengan taubatan nasuha. Syarat taubatan nasuha itu yang pertama menyesal, yang kedua meninggalkan, yang ketiga bertekad untuk tidak mengulangi, yang keempat kalau berkaitan dengan hak orang maka dia harus minta dihalalkan atau dikembalikan kalau dia mengambil milik orang lain. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, minta satu saja yang jauh dari nah, ini pertanyaan ibu-ibu jamaah. Sebenarnya apa yang terjadi? Enggak tahu apa yang terjadi. Assalamualaikum Ustaz. Sebenarnya apa yang terjadi bila di dalam hati kita ada niat baik, tapi mengapa di saat berniat baik secara bersamaan pikiran atau otak kita berbicara atau berpikiran jahat dan jelek? Apakah itu manusiawi, pikiran dari setan,
dan bagaimana cara mengatasinya. Terima kasih. Wallahi sahih jamaah. Ada qarin yang mendampingi manusia dari setan dan dari malaikat. Yang senantiasa membisikkan kebaikan itu dari malaikat, bisikan malaikat. Yang senantiasa membisikkan keburukan itu adalah dari setan. Maka tugas kita adalah berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allah mengatakan, fa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Kalau engkau ada pikiran-pikiran buruk dari setan itu, hendaklah engkau minta perlindungan kepada Allah. Karena kita nggak tahu. Dan salah satu cara untuk menjaga hati kita supaya setan tidak bisa membisikkan keburukan adalah zikrullah. Zikir itu hisnul muslim, bentengnya seorang muslim. Ketika dia senantiasa lisannya berzikir kepada Allah, bisikan-bisikan buruk itu akan tertahan di luar. Oleh karena itu, kalau antum masuk rumah baca bismillah, antum makan baca bismillah, maka setan ketika itu nggak akan bisa bermalam di rumah antum, nggak akan bisa makan di tempat antum. Maka hendaklah kita yang menghadapi bisikan-bisikan buruk itu memperbanyak zikrullah, pagi dan petang hendaklah berzikir, membaca Al-Quranul Karim. Insya Allah bacaan-bacaan itu akan menjauhkan kita dari bisikan-bisikan buruk syaitan. Dan ada bisikan buruk dari manusia. Makanya kita disuruh milih teman. Di akhir Al-Quran Allah mengatakan, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada yang godain manusia. Jadi bukan cuma jin, manusia ada. Yang kita ingin berbuat baik, mau ke masjid, aduh nggak usah lah ke masjid lah, nanti ajak sholat di rumah umpamanya. Ada teman-teman yang seperti itu. Maka kita pun meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jal. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan jamaah. Soalnya ana sudah lapar juga, antum mungkin sudah lapar. Ana lihat ada pembagian kotakan tadi. Iya, ada. Kok nggak sampai sini jamaah? Masya Allah. Kayaknya ada yang sabotase di sana jamaah. Baik, hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab mudah-mudahan besok pagi bisa